Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ibu Bu Ila Nuraila. Kalian bisa panggil Ibu dengan Bu Ila. Di sini Ibu insya Allah akan mengajar kalian mata pelajaran pendidikan agama Islam selama kalian berada di kelas 7. Langsung kita mulai. Kita masuk ke bab 1, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran Discovery Learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi, dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat, diharapkan siswa dapat pertama mengetahui arti dari beberapa Asmaul Husna, dan yang kedua menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama perlu kita ketahui yaitu adalah makna Asmaul Husna. Apa sih Asmaul Husna itu? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang terdapat di dalam Al-Quran. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat Asmaul Husna yaitu terdapat dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa zarul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzawna ma kanu ya'malun. Artinya yaitu, dan Allah memiliki Asmaul Husna atau nama-nama terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Satu lagi dalil yang menjelaskan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna yaitu dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2736, Imam Muslim nomor 2677, dan Imam Ahmad nomor 7493 yang berbunyi, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atan illa wahidatan man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, mi'atan illa wahidatan yaitu 100 kurang 1. Man ahsaha, barang siapa yang menjaganya, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini kita akan membahas mengenai Asmaul Husna Allah, yaitu nama-nama Allah yang terbaik. Di antaranya yang pertama yaitu Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui yang tampak atau yang tidak tampak. Pengetahuan Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui lebih dahulu oleh Allah. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa ada batas. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Alim terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 59 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr
wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri. Dan Allah mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Allah mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah ataupun yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu di Lauh Mahfuz. Nah, kalau kita sudah mengetahui bahwa Allah memiliki sifat Al-Alim, lalu kita harus mengimaninya. Lalu bagaimana cara kita mengaplikasikan keimanan kita tersebut? Yaitu dengan cara kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, baik itu ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu dunia, dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi kita harus ingat, penting untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu harus tetap rendah hati, seperti pepatah pohon padi, semakin berisi harus makin menunduk. Asmaul Husna yang kedua yang akan kita pelajari yaitu Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaannya yang salah sasaran. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Khabir yaitu terdapat dalam Quran surah At-Taubah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibtum an tusraku wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa lam yattakhidhu min dunillahi wala rasulih walal mu'minina walijah wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya yaitu, apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan sedang Allah belum mengetahui dalam kenyataan orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil menjadi teman yang setia selain Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, cara kita mengaplikasikan keimanan kita terhadap sifat Al-Khabir di Allah yaitu perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha waspada adalah hendaknya kita harus waspada, teliti dan cermat terhadap apa yang sedang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada, teliti dan cermat dalam melaksanakan kegiatan baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Selanjutnya yaitu nama-nama terbaik yang Allah miliki, yaitu As-Sami'. As-Sami' artinya maha mendengar. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala
Maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang bisa lepas dari pendengarannya. Meskipun suara itu sangat pelan hingga nyaris tidak terdengar, atau bahkan itu hanyalah suara hati. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna As-Sami', yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Contoh dari perilaku mengimani Asmaul Husna As-Sami' yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat Maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala apa yang kita ucapkan. Bahkan yang hanya terbersit di dalam hati sekalipun pasti didengar oleh Allah. As-Sami' juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi. Kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah mana informasi yang baik dan mana informasi yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil. Nah, Asmaul Husna yang terakhir akan kita bahas dalam pertemuan ini yaitu adalah Al-Basir. Al-Basir artinya Maha melihat. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah melihat segala hal yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Dalil yang menunjukkan bahwa Allah memiliki Asmaul Husna Al-Basir yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ardh. Wallahu basirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, contoh perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Basir yaitu perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan atas kebesaran Allah. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus berusaha untuk selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Nah, alhamdulillah seluruh materi pada pertemuan pertama ini telah selesai Ibu sampaikan. Selanjutnya tugas kalian adalah yang pertama, buatlah peta konsep materi ini dengan semenarik mungkin. Hiaslah dan warnailah foto hasil kerja kalian menggunakan aplikasi timestamp dengan custom display dengan format nama, kelas dengan no absen. Dan tugas kalian yang kedua yaitu tulis rangkuman materi ini di buku tulis kalian. Kemudian foto menggunakan aplikasi timestamp dengan custom display dengan nama, kelas, berikut nomor absen kalian.
Nah, selesai sudah. Selamat mengerjakan. Jika ada yang tidak kalian pahami atau tidak kalian mengerti atau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa hubungi langsung ke kontak ibu. Dan tugas kalian silahkan di-upload di Google Classroom kalian. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.